Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Selamat Maulana SPD MPD. Nama-nama kelompok kami Muhammad Rija, Lisnur Ajizah, dan Syifa Khalisa. Pelajaran yang akan dibahas yaitu tentang fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Yang pertama, fungsi pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia. 2. Peranan lembaga pendidikan. Ketiga, pendidikan adalah suatu keharusan bagi manusia sebagai makhluk biologis. Fungsi pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia. Dilihat ruang lingkup lingkungan, pendidikan bisa didapat dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fungsi pendidikan dalam hidup adalah 1. Membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya. 2. Pendidikan berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku yang baik untuk mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. 3. Mengajarkan berbagai macam pengetahuan, keterampilan, dan keahlian peserta didik. Dalam hidup, kita pasti melakukan interaksi dengan lingkungan luar. Dari lingkungan, kita dapat mengambil pendidikan, dan dari pendidikan itulah sangat berfungsi dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Fungsi pendidikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, adanya pendidikan yang didapat. Seorang individu akan menampakkan perilaku antara lain berperilaku baik, saling menolong, memiliki rasa kasih sayang dengan sesama, tidak membedakan dengan orang lain. Kedua, semakin berkembang sifat social understanding, social skill, social attitude, dan siap menjadi penerus bangsa yang membanggakan negara. Pengertian lembaga pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandaian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan, pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga kekeluargaan. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal atau yang disebut dengan sekolah. Yang kedua, lembaga pendidikan non formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer. Serta pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi di keluarga. 2. Peran lembaga pendidikan. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. 5. Menjamin kehidupan emosional anak. 6. Menanamkan dasar pendidikan moral. 7. Memberikan dasar pendidikan sosial. Pendidikan adalah suatu keharusan bagi manusia sebagai makhluk biologis. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.
di mana melalui pendidikan mereka mendapatkan pengetahuan, ilmu, wawasan, keterampilan, dan keahlian untuk menggali kemampuan serta bakat yang mereka miliki. Melalui pendidikan pula, masyarakat dapat menentukan kemana arah hidup dan cita-cita yang ingin mereka capai. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidik menjadi suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dengan keadaan yang tidak berdaya dan tidak mengerti dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Oleh karena itu, manusia memerlukan pendidikan demi kemajuan kehidupannya. Pendidikan itu diharuskan untuk manusia, karena hampir semua manusia di dunia sukses karena pendidikan. Pendidikan pasti akan mengubah kehidupan orang yang berpendidikan nantinya. Bahwa didik dan mendidik adalah hal yang unik bagi makhluk manusia yang tidak dapat disangkal lagi. Namun juga kita sering mendengar bahwa istilah mendidik itu juga dipergunakan dalam dunia kehewanan, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Lord dalam bukunya Philosophy of Education mengatakan, "The dog educates his master." Seekor anjing dapat mendidik tuannya. Ungkapan profesor tersebut rupanya dapat pula kita amati pada seekor kucing. Seekor kucing yang beranak pada waktu anak-anaknya masih lemah, disusuinya anaknya itu dan dibersihkannya badan anaknya dengan air ludahnya. Sementara anaknya menjadi besar, diitihnya anaknya itu dengan berbagai macam gerakan, seperti menerkam dan lari, kepandaian yang dimiliki induknya. Dari contoh tadi, rupanya yang melatar belakangi pendapat Lord tersebut bahwa binatang juga mendidik anak-anaknya, binatang juga memelihara, melindungi, dan mengajarkan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu dapat berdiri sendiri lepas dari induknya. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pendidikan itu berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang utuh, yang merupakan aspek-aspek kepribadian, termasuk di dalamnya aspek individualitas, moralitas, seimbang dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagaimana pada umumnya, manusia selalu ingin terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, tetapi karena kehidupan ini selalu berubah atau bersifat nisbi sesuai dengan perkembangan sosial budaya sebagai diri manusia modern yang tidak pernah berhenti menaklukkan kondisi lingkungan yang baru, maka kemampuan dan kebutuhan biologis, fisikis, sosial, dan bersifat pedagogis semakin nampak bertambah. Terima kasih. Semoga penjelasan dari kami tadi dapat dipahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.